Ternyata ada dokter yang sengaja menaruh spermanya ke banyak wanita dan menghasilkan 94 anak lebih. Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, gua Fedrian, dan gua Faris. Hari ini kita akan bahas film yang mungkin bisa dibilang kayak kasus konspirasi juga ya. Bisa dibilang gitu. Bukan konspirasi sih jatuhnya ya. Iya, udah jelas semuanya terpapar. Iya udah jelas terpapar ya. Ini kita akan bahas dokumenter di Netflix yang berjudul Our Father. Yoi, masih baru banget ya. Masih baru banget dan trending ya. Langsung aja to the point-nya. Ada loh dokter yang sengaja menaruhkan spermanya ke banyak wanita, tapi wanitanya tuh gak tahu gitu loh. Dan ternyata anaknya tuh ada 94 anak lebih gitu. Lebih banget gitu. Gila ya. Gue yakin sampai ratusan lebih sih. Soalnya prakteknya lama anjir. Dari dia masih muda kan. Dari tahun 80-an ya? Iya sih. Jadi mungkin yang belum tahu, si dokter ini tuh kayak buka praktek pendonor sperma gitu ya untuk. Dia tuh dokter kesuburan. Iya, dokter kesuburan. Oke. Dia pokoknya kalau wanita yang emang misalnya pengen punya anak ke dia gitu ya. Iya. Niatnya ditaruh sperma suaminya. Iya. Atau pendonor. Tapi dokternya malah naruh spermanya dia. Iya anjir. Dan gue baru tahu ada case ini. Nama dokternya itu Dokter Klein ya? Iya, Klein. Gitu. Dan gokil, ini kasus yang parah banget dan dikemas secara dokumenter yang menarik banget dari Netflix. Dan menurut gue Netflix kayaknya lagi bagus-bagusnya, udah dari dulu sih ya, untuk ngangkat film dokumenter dan kasus-kasusnya tuh lagi menarik banget ya. Itu salah satu ininya dokumenter sih yang wajib, kayak kasus-kasus yang sebenarnya nggak terlalu tenar gitu ya. Iya. Kita jarang tahu gitu. Tapi ketika dibahas tuh ternyata ceritanya menarik anjir. Iya. Udah kayak fiksi ternyata ya. Padahal itu real. Gila sih dokumenter kayak gini. Jadi kalau kayak gitu langsung aja kita masuk ke background filmnya biar kalian tahu dan semakin tertarik untuk nonton Our Father. Jadi kalau kayak gitu langsung aja pasang kacamata konspirasinya, tetap open minded. Balik lagi di podcast Opini Tengah Malam. Oke. Ini adalah film Our Father. Udah lama kita gak bahas dokumenter yang menarik banget. Terakhir apa ya kita bahas, gue lupa. Tapi kita pernah bahas Don't Fuck With Cats ya. Itu seru juga gitu. Terus apa yang terjun dari hotel? Yang terjun dari hotel terus mati. Ray Rivera. Ray. Itu ada ya dokumenter ya? Itu dokumenter kan kita nonton. Itu satu episode doang yang di Unsolved Mysteries. Oh iya, Unsolved Mysteries itu banyak juga gitu. Dan sekarang kita akan bahas Our Father. Apa nih Our Father, yang direct tuh siapa dan lain sebagainya. Jadi Our Father itu disutradari oleh Lucy Jordan. Ini dia debutnya sebagai director sih. Biasanya dia produser. Oke. Debut pertamanya di film Our Father dan genre-nya dokumenter. Yes. Dan yang menarik sebenarnya produsernya sih di sini. Ada Jason Blum. Itu pendiri dari Blumhouse. Kalian pasti sering nonton film-film Blumhouse. Biasa horor ya? Iya, biasanya kan horornya bagus-bagus, tapi kali ini dia baru sekali. Gue baru denger sih. Maksudnya dia baru sekali gitu namanya ada di film dokumenter gitu. Biasanya kan fiksi semua tuh rata-rata. The cast-nya orang-orang aslinya sih, Donald Klein, Jacob Ballard, Angela Ganot, dan korban-korban lainnya yang ngomong di dokumenter itu gitu. Ya bisa dibilang ini spoiler, kita akan lebih banyak di spoiler dan akan lebih banyak discuss kasusnya sih ya. Iya. Kalau sinopsisnya itu tentang seorang wanita yang bernama Jacoba. Dia itu melakukan tes DNA dan kemudian menyadari bahwa ia memiliki banyak saudara tiri. Nah, rasa penasarannya dengan dari mana ia sebenarnya berasal membawa dia ke kebenaran yang sangat mengejutkan, yang melibatkan seorang dokter fertilisasi lokal. Itu sih seperti tadi yang dijelasin. Sebenarnya simpel sih ya. Gara-gara satu orang ini doang bro. Iya. Tapi keren, satu orang ini tuh bisa ngebongkar banyak banget gitu. Tapi sebelumnya dokumenter ini metodenya itu dia ada reka adegannya kan. Biasanya ada dokumenter yang membahas kasus aja kan. Burari Deaths. Itu kan benar-benar real footage semua tuh. Sama interview. Mungkin ini karena sama interview. Mungkin ini karena minimnya kayak rekaman, video gitu kan nggak ada di
ditambal dengan reka adegannya gitu sih. Tapi keren sih, jadi kayak film, kayak kita nonton film ya. Iya. Maksudnya dokumenternya tuh terasa lebih soft gitu loh. Tapi uniknya nggak ada dialog ya, di narasi aja. Iya. Maksudnya sambil narasi Jacoba ngomong, sambil ada reka adegannya. Iya, iya. Kan biasa ada reka adegan yang aktornya ngomong juga tuh kayak ada dialog kayak ditulis gitu lah dialognya. Oh. Tapi ini kayak nggak ada suaranya aja, Iya. ditimpa. Keren. Dan kita ini nih yang menariknya, yang menonjol dari film ini apa? Kita langsung bahas aja ya di review non spoiler. Oke bro, ini kita akan bahas langsung ke apanya nih. Kalau story ya udahlah ya. Story kan emang cerita based on cerita nyatanya gitu loh. Dan Cuma bagus nggak? Cuma kan bisa aja apa orang bikin dokumenter ngangkat story yang jelek. menurut gue bagus sih. Case yang menarik diangkat menjadi lebih menarik lagi gitu. Mungkin kemasannya juga ada satu film dokumenter yang gue kurang suka tuh tentang apa jatuhnya pesawat yang Boeing ya. Kalau tahu di Netflix tuh ada juga gitu. Yang gue tuh nggak suka karena dia tuh udah ngebongkar kasusnya itu di awal dan gue pikir akan ada sesuatu lagi di akhir. Jadi kayak lu ngebongkar satu case di awal udah selesai, di belakang tuh cuma tetap aja balik ke case itu lagi gitu loh. Kemasannya gitu loh. Jadi kayak ya gue mending nonton di awal terus udah gue tinggal aja. Jadi Udah boring. tahu. Iya. Gue boring. Nah kalau ini dia tuh kayak balik lagi kayak gue nonton film yang di endingnya tuh akan selalu ada twist-twistnya di tengah, ada twist di ini ada twist kayak dia ternyata motifnya itu di belakang. Jadi lu selalu buat penasaran dan pengen terus gitu loh. Benar. Iya. Pelan-pelan ya Bim ya. Kayak Pelan-pelan. dikasih udah misalkan jalannya ke sini, tahu-tahu nemu lagi. Iya. Jadi bikin makin seru kan. Nah, Iya. Itu sih mungkin kalau story ke dokumenter lebih ke situnya sih karena Iya. kan director bisa aja ngasih unjuk dia ada di kultus di awal itu kan tapi merusak filmnya kan. Iya. Berarti di sini berarti storynya lumayan oke lah menurut gue plotnya. Lumayan oke kok. Karena dia naruhnya maksudnya ngurutinnya mantep ya. Yes, pinter. Padahal kayaknya sulit gak sih dokumenter tuh ngurutinnya? Iya, lebih sulit tuh menggalinya sih menurut gue kalau dokumenter ya. Iya sih. Misalkan kalau yang maksud gue ini udah menarik nih. Soalnya karena dia secara ilegal masukkan spermanya ke wanita itu udah menarik kan ya. Iya. Cuma dibalik itu ternyata ada yang lebih gelap lagi anjing. Itu kan galinya susah tuh. Tapi direkturnya bisa dapet, maksudnya tim dari produksinya bisa dapet, mantep sih. Iya. Dan ini dari Jacoba juga pasti anjing. Pasti. Gila dah. Gitu. Itu Keren sih. menurut karakternya mantep banget aja Jacoba dah. Menggebu-gebu ya. Maksudnya meskipun misalkan gue ya jadi dia, gue gak akan menggali sedalam itu anjing. Kalau misalkan gue udah dapet klien, ya udah pasti udah gue tuntut atau gue apain. Cuma gue nggak bakalan dapat kayak dah sampai dia ada masa lalunya kan tuh yang dijelasin, yang dia nabrak ada anak kecil gitu-gitu. Iya. Itu menarik sih. Sedetail itu loh. Gue suka di dokumenternya juga bisa ngasih feel yang mereka mau juga gitu. Kayak kita ngerasa sedih, kita ngerasa respect gitu. Dapat semua itu dapat. Gitu itu sih yang gue suka gitu. So, apa lagi nih? Kita mau review apa lagi nih? Kalau dokter kliennya gimana lo ngeliat? Ini aktor kan dia ya? Ini aktor kan. Yang udah tua kan. Ngomongin ininya dulu dah, aslinya dulu dah. Yang aslinya. Iya. Yang aslinya tuh cuma muncul sekelebat kan pas dia muda. Iya, cuma maksudnya dari apa ya, dari cara dia ngomong kan dia ada juga sering itu kan pas ditelepon kayak suka mengancam Jacoba. Anjing ada aja orang kayak gitu ya, tapi ya kayak villain di film aja. Malah sampai melakukan kayak apa ya? Intimidasi kan? Iya, makanya kayak mengancam gitu kan. Iya, benar-benar. Dan di situ sih kalau menurut gue kayaknya dokternya gue lebih suka sama yang ini ya. Tapi gue nggak tahu ya, maksudnya aktornya kan di treat ya. Itu berdasarkan si dokter Klein aslinya apa gimana? Tapi kayak gue ngerasa anjing jutek banget sih ini dokter. Kayak improve deh Bim. Hah? Improve. Kasih jutek banget anjir sumpah. Tapi kayaknya emang aslinya gitu nggak sih dari Nggak cara tahu. ngomongnya pas ditelepon gitu. Iya gitu. Gue jadi karena gue maksudnya kan nggak pernah ditongolin ya aslinya ya karakter. Jadi kita semua by apa yang produser dan direkturnya mau gitu karakternya. Reka adegan kan? Iya reka adegannya. Jadi kebayang tuh. Iya anjir mantep loh dia. Iya dan creepy aja kayak dokter-dokter creepy gitu. Apa jangan dia bukan artis gitu kan? Aktor bukan yang sering main film gitu kan? Bukan harusnya mah Ada dokumenter gitu. di fake doctor. Terus yang pas anak-anaknya datang itu loh, Fet. Ih, gue najis dah. Yang dia nyatet itu satu-satu anjir. Kayak di interview kayak gitu ya? eksperimen aja. Iya. Sumpah dah. Yes, intinya dokter yang baik malah bukan dokter yang baik doang agamanya juga cukup kuat anjir. Cuma udah makanya bukan itu kuat aja. lagi. Hah? Udah bukan kuat lagi Bim. Pemimpin gitu. Penatua tuh kayak pemimpin kan? Iya. Iya.
Tapi ya motifnya dia menurut gua cukup mantap juga maksudnya dari segi kejahatannya gitu ya. Iya. Masuk akal. Masuk akal gitu loh. Masuk akal. Maksudnya masuk akal tuh kayak gila ya. Maksudnya kejahatan yang bukan karena gue mau ngerampok karena bener-bener gue butuh duit atau gue mau lakukan tindak kejahatan terus duitnya gue buat foya-foya atau apa gitu loh. Tapi karena mindset gitu loh, yang di mindset kepalanya dia menurut gue yang salah. Iya. Doktrin di kepalanya dia yang salah. Jadi kayak menurut dia yang dia lakuin itu bener, gak dosa dan gak salah. Tapi itu secara nggak langsung merugikan orang lain dan itu salah gitu. Iya. Itu Gila. yang gilanya, mantapnya. Nah mungkin terakhir dari gue ya, reka adegannya menurut lu cukup oke gak sih? Menggambarkan banget gak sih? Kayaknya menurut gue dokumenter ini nilai plusnya karena reka adegannya itu cukup banyak, fokus, dan desain produksinya yang menggambarkan suatu tempat kerja, ruangannya dan lain sebagainya itu ngebuat kita ngerasa ada di situ dan ngerasa feel-nya tuh lu udah di framing gitu loh akan kayak gini gitu. Dokternya yang mirip, tingkah acting dokternya. Terus ketika cewek masuk ke ruangan itu kan ada adegan cewek muda masuk terus kayak ngeliat kiri kanan gitu kan. Jadi ngerasa apa sih ini film ini bener-bener real banget gitu loh. Dokumenter yang ngerasa itu padahal footage buatan tapi ngerasa seolah-olah orang kayaknya akan kayak gitu loh di kondisi yang kayak gitu saat nyatanya gitu. Menarik sih, tapi yang Jacob itu yang mainin dia sendiri ya? Jacob Iya, dia sendiri. Lumayan sih ya, maksudnya untuk seseorang yang bukan Aktor ya. nggak punya background acting gitu, orang biasa, tapi oke sih si Jacobanya. Iya. Dia emang pionirnya. Iya dah. Iyalah, Nyawanya. menggebu-gebu anjir. Pengen membuktikan dia salah. Tapi gue penasaran sih apa yang dia rasain pas mereka adegan itu anjing. Apakah dia merasakan kekesalan ke aktornya si dokternya anjing. Iya, bisa. Mungkin kesel kali. Iyalah. Jadi pengen melampiaskan ya. Masalahnya di endingnya kita spoiler dikit, ini ya kagak dapat hukuman anjing. Iya. Selalu itu ya. Kenapa ya? Tapi bukan karena power atau uangnya. Karena memang gak ada hukumnya. Iya. Sosial bro. Hukum sosial. Iya, pasti ada penanya. sih. Oke nih kita review spoiler kali ya. Oke. Kita masuk aja ke review spoiler. Nah bro, di review spoiler ini banyak nih yang menarik banget ya. Iya. Gitu ya. Dari mulai korban-korbannya, endingnya, motifnya dia gitu. Ini mulai dari mana nih kita enaknya nih? Motif boleh sih. Motif atau ya? mau background Dr. Klein? Boleh backgroundnya is. Ya backgroundnya sih berdasarkan yang Julia dapatkan dari hasil investigasinya dia sih. Dia bilang kalau waktu masih muda Dr. Klein pernah nabrak seorang anak kecil yang lagi main di jalan gitu, nabrak pakai mobil lagi. Terus langsung meninggal di tempat anak kecilnya. Nah katanya semenjak itu Dr. Klein jadi religius anjir katanya. Iya. Agamanya langsung kuat. Wah gila sih. Nah, serem dah orang yang mabuk agama. Nah bener baru ngomong gue anjir. Anjir. Iya. Ngeri Bener. anjir. Habis itu apa ya, dari situ padahal kayak semuanya jadi baik gitu ya. Iya. Maksudnya kan menemukan Tuhan, terus bergabung komunitas gitu, harusnya kan dia kayak jadi tobat lah gitu. Gitu intinya, kayak matanya terbuka setelah kecelakaan itu. Tapi ternyata ini anjing salah menangkap ayat di Alkitab ya, cuma satu ayat itu. Iya anjing sumpah. Itu kerennya tuh di dokumenter ini tuh ayat itu dikeluarin di awal, tapi kita nggak pernah nyadar ini apa sih gitu loh. Iya. Gila di endingnya bro, baru dibongkar motifnya dia tuh kayak Juga gokil kaget gitu. Sih. Yes. Ternyata dia pas digali lagi dia tuh kayak ada kultus gitu. Kultus itu apa sih? Ya, kayak Organisasi gitu ya? perkumpulan. Perkumpulan gitu. ya, perkumpulan doang ya. Mungkin kasih tahu kali kultus apa tadi itu namanya? Quiverful. Iya. Itu tuh Ya kalau apa? dari film itu sih dijelasin kultus itu tuh yang apa ya? Ajarannya itu beranak cucu lo sebanyak-banyaknya sih. Itu kultus Quiverful. Karena dari ayat yang dijelasin di film itu dibilang ayatnya katanya anak itu tuh kayak Anak panah. untuk perang gitu lah ya. Iya. Makanya namanya Quiverful. Quiver tuh tempat naruh panah, anak panahnya itu setahu gue. Makanya jadi quivernya full. Nah dari ayat itu tuh be fruitful and multiply anjir. Kalau di Indo apa ya? Jadinya beranak cucu lah ya. Mungkin gitu banyak ya. anak banyak rezeki. Anjing, banyak anak banyak rezeki. Goblok anjing. Ini menarik sih, maksudnya dari dia juga motifnya adalah rada rasis juga ya, ras ya. Iya, white Ya, menurut gue supremacy. sih Apa? ras sih.
menurut gue salah satu ininya ras, nggak cuma dari agama doang ya. Maksudnya nggak cuma dari ayat tadi doang tuh yang beranak cucu lah itu. Iya. Salah satunya alasannya ya kayak ingin memperbanyak kulit putih aja jadinya. Iya sih, nggak ada yang kulit hitam sih Iya. di situ. Kayak Hitler. Ini rasnya Hitler gak sih? Arya? Ya Arya pokoknya intinya kulit putih, mata biru, Iya, mata rambut biru. pirang itu klan Arya sih. Mungkin apa nih? Bahas korban kita. Iya, kalau dari korban kan lumayan banyak tuh ya di filmnya yang diangkat untuk berbicara. Meskipun nggak semuanya menurut gue menarik juga sih. Iya, Yang kayak iya, ditaruh itu. situ karena dia mau ngomong aja kayak dah. Iya. Nah ini yang paling menarik salah satu kasusnya tuh saudara ke-14 namanya Julie. Ini gila sih menurut gue anjing. Lebih bejat lagi Iya, anjing. bejat nih. Maksudnya kalau dalam kasusnya si Julie ini orang tuanya itu ayah dan ibunya datang ke dokter Klein apa ya? Gue juga nggak ngerti ininya sih, prosesnya sih Vet. Maksudnya apakah gimana ya? Maksudnya dia bawa sperma ke sana kan? Intinya dia bawa sperma ke sana. Berarti dalam kondisi seks spermanya mungkin nggak bisa masuk ke ininya ya? Iya, nggak bisa mencari atau mungkin nggak kuat gitu Riz. Iya benar. Jadi butuh bantuan alat suntik. Iya benar. Berarti harus dimasukin sama profesional secara manual gitu ya. Iya. Ya berarti tujuan mereka ke sana tuh bawa sperma, kasih ke dokternya terus dimasukin secara Manual. manual. Iya. Iya, dan gilanya si dokter ini permisi dulu anjing. Terus spermanya diganti anjing. Gila ya. Sperma dia gila sih. Iya. Berarti kan secara langsung spermanya dibuang ya? Iya. Apa dicampur ya? Kurang banyak ya. Berantem ya kan. jadi ngadu cupang aja. Goblok. Iya. Itu gila sih. Ini bejat. Iya Bejat maksudnya kalau bingung juga sih kalau ini udah kayak apa ya? Udah ada spermanya gitu. Iya. Maksudnya bukan dari sperma donor, masih ini juga anjing, pakai sperma dia juga. Dan yang Kacau kasihan anaknya dia baru tahu dan confess ke bapak itu, bapaknya kayak gila dia merenggut semuanya segalanya Iya. dari gue katanya. Iya lah. Karena kan bapaknya ya taunya spermanya dia, orang dia bawa anjing. Iya. Gila sih. dan gila itu menurut gue kalau jadi bapaknya juga shock juga kalau tiba-tiba anjing gue punya anak tapi dia bukan anak gue Dan gitu. itu yang paling sakit hati sih menurut gue nih, Fet. Maksudnya ketika apa ya? Gue misalkan lahir gitu ya. Terus ya taunya bapak gue dan gue merasa mirip gitu sama bapak gue gitu ya. Udah kayak aduh rambut gue mirip, mata gue mirip sama bapak gue, tapi ternyata secara biologis enggak anjir. Iya ya. Kita ditipu gitu, itu bukan bapak kita yang sebenarnya. Terakhirnya gimana sih, gue lupa ingat deh gue. Dia dipidananya. Pokoknya terakhirnya kan akhirnya dibawa ke sidang tuh ya. Cuma didakwanya tuh gara-gara apa ya, Fet ya? Bukan gara-gara ini tapi Didakwanya gara-gara pernyataan dia sendiri sebenarnya. oh iya benar. Bukan gara-gara inseminasi legal ini, ilegal ini maksudnya. Itu nggak masuk ke pengadilan anjir. Iya, karena sebenarnya kalau mau diproses hukum, mungkin kalau lu setuju melakukan prosedur ini nih, mungkin ada pernyataan tertulis kayak lu setuju gitu, lu rela gitu dalam keadaan sadar. Jadi nggak bisa dituntut gitu, Bim. Oke, iya sih hukumnya susah juga Fet nyarinya. Iya kalau dalam yang dijelasin di film sih ya belum ada hukumnya katanya. Karena kan orang itu datang ke sana untuk minta di apa ya? Donor sperma. Dan dokter itu ya nggak donor sperma. Iya. Cuma masalahnya kan dia bohong ya. Iya. Cuma itu nggak bisa dibawa ke pengadilan anjir sih. Iya, Dan akhirnya katanya si Jacoba itu gila sih. Katanya si apa sih namanya kalau itu hakim ya. Si hakimnya katanya kelihatan kasihan ke dokter Klein. Terus akhirnya cuma ngasih pidana ringan dan denda $500 anjing. Iya. Gue juga bisa bayar anjing gitu. Iya. Tapi apa hakimnya setuju ya, Riz? Sama mungkin motivasi dokter Klein ini ya? Karena kan bawa-bawa white supremacy. Iya, Nggak tahu sih. Di tahun segitu masih rasis, masih merajalela gak sih? Emang tahun berapa sih ini? 1980-an. Ini 1980 kejadiannya. Kan si Jacobanya udah umur 35. Oh iya. Iya sih. Ya kan? Cuma kan pas pengadilannya kan udah bukan 1980 anjir. Ya cuma kan masih ada orang rasis. Iya sih. Iya. Apa itu anaknya Jacoba ya hakimnya ya? Gitu ya. Anak kayak si Don Klein. Iya benar. Anaknya Don Klein. Iya mungkin akan masih banyak sih sebenarnya kalau kalian nonton Our Father tuh detailnya akan lebih banyak hal plot twist ya di sana gitu, dan yang kita kasih tahu ya kurang lebih garis besarnya dan korban-korbannya lah gitu, dan akan masih lebih detail lagi
untuk kalau kalian nonton Our Father gitu. Di Netflix nonton aja. Itu salah satu rekomendasi dari kita. Dan mungkin segitu aja kali ya. Untuk review, bukan review juga, lebih ke rekomendasi film dokumenter. Mungkin nextnya kita bisa ada segmen juga nih, review dokumenter dan lain sebagainya. Jangan lupa follow sosial medianya Opini Tengah Malam, kunjungi websitenya, dan subscribe di YouTube, follow di Noise, share ke teman kalian. Segitu aja di Opini Tengah Malam. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.